wabarakatuh. Halo semuanya, Saya Kairunisa Alda Pratiwi. saya Feby Siti Putri. Saya Adila Rahma. Kelompok 1 di sini akan mereview novel berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Untuk tugas akhir, mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Dalam dari novel ini adalah menghadap isi. Judulnya Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Berasal dari Indonesia dengan menggunakan bahasa Melayu. Penerbitnya adalah Balai Pustaka. Tahun diterbitkan adalah 1922 yang berisi 261 halaman ditetapkan bulan 40. Di dalam novel ini ada tokoh utama Siti Nurbaya. Tokoh perempuannya cantik, cerdas, dan berpendidikan komplit. Sifatnya patuh dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, Samsul Bahri, kekasih Siti Nurbaya. Dia adalah pemuda yang berpendidikan tinggi, berjiwa bebas dan romantis. Sifatnya cenderung emosional dan tidak sabar. Yang ketiga, Henry Maringgi, sang antagonis utama. Dia adalah seorang saudagar kaya yang serakah, kejam, dan licik. Selain ketiga tokoh tersebut, ada juga tokoh penting lainnya, seperti Sultan Muhammad Syah atau ayah Siti Nurbaya, yang jujur tapi lemah dalam menghadapi hutang, dan Baginda Sulaiman, alias Samsul Bahri, yang melawan konservatif dan memandang rendah adat modern. Sinopsis dari cerita Siti Nurbaya yaitu adalah kisah tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang terhalang oleh Datuk Maringgi, seorang rentenir kaya raya. Karena ayahnya terlilit hutang, Siti Nurbaya terpaksa menikahi Datuk Maringgi demi menyelamatkan keluarganya, walaupun ia sangat mencintai Samsul Bahri. Akhirnya, Siti Nurbaya meninggal dunia karena diracuni oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Kemudian, Samsul Bahri berusaha untuk membalaskan dendam Siti Nurbaya. Namun, saat dia duel bersama Datuk Maringgi, Samsul Bahri meninggal dunia. Di Kota Padang, pada awal abad ke-20, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, anak dari bangsawan Sultan Mahmud Syah dan Baginda Sulaiman, adalah tetangga dan teman kelas yang masih remaja. Mereka mulai jatuh cinta, tetapi hanya bisa mengakui hal tersebut setelah Samsul mengaku bahwa dia hendak ke kota Batavia, sekarang Jakarta, untuk melanjutkan pendidikannya. Sementara, Datuk Maringgi yang iri atas kekayaan Sulaiman dan mengkhawatirkan persaingan bisnis berusaha untuk menjatuhkannya. Anak buah Maringgi menghancurkan hak milik Sulaiman, yang membuatnya menjadi bangkrut dan terpaksa meminjam uang dari Maringgi. Sulaiman yang tidak dapat melunasi hutangnya kepada Datuk Maringgi pun dihadapkan kepada dua pilihan sulit, menyerahkan Nurbaya untuk menjadi istri Datuk Maringgi atau menyerahkan dirinya sendiri sebagai tahanan. Terdorong oleh rasa sayang kepada ayahnya, Nurbaya yang sudah tidak beribu itu pun terpaksa menyerahkan diri kepada Datuk Maringgi. Dalam suatu surat ke Samsul, Nurbaya menyatakan bahwa mereka tidak dapat bersama lagi. Namun, setelah muak dengan watak Maringgi yang kasar itu, Nurbaya melarikan diri ke Batavia supaya bisa bersama Samsul. Mereka akhirnya menjalin cinta kembali. Nah, pelarian Nurbaya ini dilakukannya setelah Sulaiman meninggal. Pelarian Nurbaya tidak berjalan mulus. Datuk Maringgi kembali melancarkan rencana jahatnya dengan menuduh Nurbaya membawa hartanya ke Jakarta. Nurbaya pun harus kembali ke Padang untuk menyelesaikan tuduhan tersebut. Sekembalinya Nurbaya ke Padang, Datuk Maringgi pun melancarkan rencana jahatnya dan membunuh Siti Nurbaya dengan cara meracuninya. Mendapati kekasihnya meninggal, gairah hidup Samsul pun lenyap. Dia pun berusaha bunuh diri menggunakan pistol, tetapi tidak berhasil. Samsul kemudian mengganti namanya menjadi Mas, kebalikan dari Sam, nama panggilan Samsul, dan bergabung dengan prajurit kolonial. Karena tidak memiliki alasan untuk hidup sebab wanita yang dicintainya telah meninggal, dia pun tidak mempedulikan keselamatannya. Setiap ditugaskan ke medan perang, Samsul berharap bisa mati sehingga dapat bergabung dengan ibunya dan Nurbaya di alam kubur. Namun sayang, usaha bunuh diri Samsul tidak tersampaikan. Dia justru berhasil mengalahkan musuh-musuhnya sehingga dipandang sebagai prajurit berprestasi dan mendapat pangkat letnan. 10 tahun setelah peristiwa Samsul bunuh diri pasca kematian Nurbaya, Maringgi memimpin suatu revolusi melawan pemerintah Hindia Belanda sebagai protes atas kenaikan pajak. Samsul ditugaskan ke Padang untuk menumpas Maringgi. Dalam peperangan ini, Samsul menemukannya dan membunuh Maringgi. Tapi dia sendiri terluka berat. Setelah bertemu dengan ayahnya, dia memohon dan meminta maaf. Kemudian dia meninggal. Aduh, jujur deh, membaca novel klasik ini tuh rasanya seperti diajak roller coaster, teman-teman. Emosi yang menyakitkan. Siapa sih yang gak kenal dengan kisah cinta legendaris antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri? Ini bukan sekedar cinta romantis biasa, tapi tragedi yang menusuk tentang bagaimana cinta harus menyerah pada cengkraman adat dan kekuasaan. Kita akan dibuat gemas, marah, sedih di setiap lembarnya. Bayangkan teman-teman, cinta suci yang seharusnya bisa mekar indah harus kandas karena Nurbaya dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi yang jahat.
dan mata duitan itu. Toko Maringgi di sini sukses banget bikin kita pengen teriak dasar penjahat. Intinya, Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini adalah mahakarya yang mengajarkan kita tentang kekejaman perjodohan paksa dan harga mahal sebuah pengorbanan. Siap-siap aja tisu, karena kisah ini benar-benar bikin hati teriris, teman-teman. Kita akan ikut merasakan betapa pedihnya menjadi Nurbaya yang cintanya harus kasih tak sampai. Jadi teman-teman, menurut Pedi, novel ini sangat recommended untuk teman-teman baca. Membacanya bukan cuma dapat cerita, tapi kamu juga dapat pelajaran sejarah. Kamu jadi tahu bagaimana bahasa dan cerita Indonesia berkembang dan bagaimana penulis di masa lalu sudah berani banget mengangkat isu-isu yang sensitif. Ini tuh kayak ketemu kakek nenek moyang novel-novel keren yang kamu baca sekarang. Karena novel Siti Nurbaya ini bukan cuma sekedar novel. Novel ini adalah jendela emosi yang memilukan, pelajaran sejarah yang tak ternilai, dan kritik sosial yang bikin kita merenung. Kalau kamu mau membaca kisah yang akan terus kamu ingat, yang bikin kamu bersyukur hidup di zaman sekarang, dan yang bikin kamu ikut merasakan pedihnya cinta yang terhalang, langsung ambil bukunya. Dijamin, enggak akan menyesal. Paling kamu cuma nyesek aja di dada. Di balik kisah cintanya, novel ini tuh keras banget teman-teman dalam mengkritik adat dan tradisi yang kaku. Penulisnya Mara Rusli dengan berani menyoroti perjodohan paksa, perlakuan tidak adil pada perempuan yang enggak punya hak suara atas hidupnya sendiri. Jadi sekali lagi teman-teman, novel ini sangat recommended dan sangat wajib banget kamu baca. Selamat membaca dan semoga kamu terhibur. Itu dia review novel dari kelompok 1. Kira-kira teman-teman mau di-review novel apa lagi nih? Komen di bawah ya. Sekian review dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.